Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam terlimpah ruahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan kami hormati kepada Ibu Dr. Hajah Rita Linda MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Arab Profesi yang kami hargai, dan tak lupa kepada kawan-kawan dan audiens yang menyaksikan video kami yang kami cintai. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama, nama Yuri Prentika NPM 1911010482, dan rekan saya yang bernama Zahwa Arsy Kurnia. Baiklah, saya akan memaparkan poin materi yang pertama, yaitu pengertian idhofah. Idhofah adalah penggabungan dua kata benda sehingga menjadi satu makna. Secara bahasa, yang dimaksud dengan pengertian idhofah itu sendiri adalah al-isnad atau bersandar. Ini karena idhofah terjadi atas dua lafaz, di mana lafaz yang satu disandarkan pada lafaz yang lainnya sehingga membentuk suatu makna yang utuh. Dalam pengertian nahwu shorof sendiri, idhofah adalah nisbah taqyidiyah atau pertalian antara dua perkara atau dua isim yang menyebabkan isim keduanya berharakat jar. Seperti itu. Dalam garis besar, idhofah adalah gabungan dua kata yang memiliki satu makna. Contohnya, kata rumah sakit. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata rumah sakit. Kata rumah, dan maka ada kata rumah dan ada kata sakit. Nah, antara dua ini mempunyai dua makna yang berbeda. Rumah, suatu tempat tinggal, dan sakit adalah suatu kondisi tubuh. Nah, namun jikalau kedua kata ini digabungkan atau disandarkan menjadi idhofah, maka menjadi rumah sakit adalah tempat atau sesuatu yang merujuk sebuah isim tempat yang itu menjadi makna rumah sakit. Tempat orang-orang yang sakit, seperti itu. Di dalam idhofah itu sendiri, kata pertama disebut dengan mudhof. Kemudian untuk kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Jadi ada dua pembeda, kata pertama mudhof dan kata kedua disebut dengan mudhof ilaih. Kata rumah itu disebut sebagai mudhof dan kata sakit disebut dengan mudhof ilaih. Seperti itu. Di dalam bahasa Arab, idhofah itu sendiri memiliki pola, yaitu nakirah, dan ma'rifah. Nah, di mana nakiron ini adalah mudhof, kata pertama, dan ma'rifah adalah mudhof ilaih, kata kedua. Nakirah adalah kata yang bersifat umum, biasanya memiliki tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Contohnya, kitabun, di ujung bun, di ujung ba itu ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kemudian ada kitabah atau maktabun, seperti itu. Sementara ma'rifah adalah kata yang bersifat khusus, biasanya diawali dengan alif lam. Contohnya dengan atau al-Makkah atau al-Madinah atau al-Sama. Itu berarti hal yang khusus. Jadi kayak Al-Makkah berarti dia menunjukkan tempat yang khusus, yaitu Makkah. Al-Madinah menunjukkan tempat yang khusus, yaitu hanya di kota Madinah, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan poin yang ke-B, yaitu contoh dari idhofah itu sendiri. Kita ambil contoh mengenai kalimat khulamu Zaid. Di sini ada kata khulamu sebagai nakirah dan Zaid sebagai ma'rifah. Nakirah tadi adalah kata yang bersifat umum, khulamu yang artinya itu pelayan. Pelayan ini umum, pelayan apapun, dan Zaid tadi adalah sebuah ma'rifah. Ma'rifah itu artinya khusus, yaitu Zaid berarti satu orang, yaitu yang bernama Zaid, seperti itu. Pelayan dan Zaid
khulamu dan zaid, khulamu wa zaid. Nah, jika dia jadikan satu makna menjadi idhofah, yaitu jadi khulamu zaid, berarti dia pelayan Zaid. Berarti si pelayan ini bernama Zaid. Seperti itu. Idhofah sendiri memiliki 3 makna, yaitu makna min, fi, dan lam. Yang pertama, mudhof dengan makna min, yaitu mudhof ilaihnya sejenis dengan mudhofnya. Contohnya seperti baju sutera, sawabu khuzin. Kemudian babu sajin, babu sajin yang artinya pintu kayu, dan khatimu hadidin yang artinya cincin besi. Ketiga mudhaf ilaih di atas, yaitu kata sutra, kayu, dan besi, merupakan bahan baku sejenis untuk pembuatan baju, pintu, dan cincin. Yang kedua ada idhofah yang memiliki makna fi, memiliki ciri-ciri mudhaf ilaihnya jadi zaraf atau tempat bagi mudhafnya. Contoh saumu Ramadan, artinya puasa Ramadan, di mana puasa pada bulan Ramadan. Kemudian ada idhofah yang memiliki makna lam atau kepemilikan atau memiliki ciri-ciri seperti berikut. Mudhofnya memiliki mudhofnya milik mudhof ilaih. Contoh kayak tadi, khulamu Zaidin, pelayan Zaid atau pelayan milik Zaid, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Zahwa Arsy Kurnia. Kami persilahkan. Baiklah, saya Zahwa Arsy Kurnia, NPM 1911010484, akan memaparkan atau melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi terakhir tentang syarat-syarat idhofah dan juga macam-macam idhofah. Yang C, syarat-syarat idhofah. Ada beberapa syarat-syarat idhofah. Yang pertama yaitu idhofah tidak boleh didahului alif lam. Yang kedua yaitu tidak boleh mengandung nun mutsana atau jamak pada mudhof. Yang ketiga, idhofah tidak boleh ditanwin. Dan untuk selanjutnya yaitu materi D tentang macam-macam idhofah. Yang pertama adalah idhofah lamiyah. Idhofah lamiyah ini yaitu idhofah yang mengandung huruf jar la yang berfungsi untuk menyatakan kepemilikan. Yang kedua yaitu idhofah bayaniyah, yaitu idhofah yang mengandung huruf jar mana dan berfungsi untuk menyatakan atau menjelaskan mudhof. Yang ketiga terdapat atau ada idhofah dzarfiyah. Idhofah ini mengandung huruf jar faya yang berfungsi untuk menyatakan waktu atau tempat. Sekian penjelasan dari saya tentang syarat-syarat dan macam-macam idhofah. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Saya selaku moderator mewakili kawan saya Zahwa Arsy Kurnia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.